kami dari tim Pro setuju terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terkait peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, bahwa undang-undang ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk perlindungan terhadap hak-hak pasien seperti informasi yang transparan dan hak untuk mendapatkan perawatan yang layak. Undang-undang ini juga memiliki keuntungan seperti kan dulunya kita harus mengumpulkan seperti sertifikat SKP, nah terus juga STR dulu kan harus diperpanjang nggak seumur hidup, nah sekarang menjadi seumur hidup dan tidak mengeluarkan biaya lagi. Terus apoteker Indonesia kualitasnya menjadi maju dan menjamin. Baik, kami dari tim kontra tidak setuju tentang adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 karena pada pengenalan undang-undang baru dalam kesehatan dapat meningkatkan biaya secara signifikan. Pada peningkatan akses kualitas layanan kesehatan seringkali melakukan investasi besar dari pemerintah maupun swasta. Biaya yang terkait dengan perluasan jaringan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan tersebut mungkin sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang, terutama di negara-negara sumber daya terbatas. Dan juga kemudian ada peningkatan akses kesehatan juga memerlukan perhatian terhadap regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Terlalu cepat memperluas layanan kesehatan itu tanpa pengawasan dapat meningkatkan resiko pelayanan yang tidak berkualitas. Meskipun investasi awal untuk perluasan jaringan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan mahal, hal ini dapat dianggap sebagai investasi yang penting untuk kesehatan masyarakat jangka panjang. Kesehatan yang lebih baik dapat mengurangi beban penyakit dan biaya pengobatan di masa depan. Peningkatan akses kesehatan juga dapat menyebabkan peningkatan dalam pencegahan penyakit dan deteksi dini, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya perawatan lanjutan dan komplikasi penyakit yang lebih serius. Sementara regulasi dan pengawasan yang tepat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan layanan yang tidak berkualitas. Hal ini tidak harus menjadi hambatan bagi perbaikan sistem kesehatan. Sebaliknya, mengimplementasi undang-undang yang baik dapat memastikan bahwa peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dilakukan dengan cara yang aman dan efektif. Untuk kualitas layanan kesehatan dengan cara yang aman dan efektif, tetapi dalam undang-undang tersebut dalam pasal 642 ayat 1 disebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dapat dipidana. Itu gimana ya? Tetapi kan jika tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan kesalahan memang harus bertanggung jawab. Tetapi kan dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan rinci tentang kelalaian yang dimaksud. Pasal tersebut juga dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan tugasnya. Adanya tenaga kesehatan itu untuk melayani masyarakat dan mengobati masyarakat untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Namun, pada saat terjadi dampak risiko bahwa jika terjadi efek samping atau dampak risiko yang tidak diinginkan oleh tenaga kesehatan, maka sangat besar celah diskriminasi dengan ancaman pidana selama 4 tahun. Jika dikatakan kriminalisasi, justru itu tidak. Karena di undang-undang sebelumnya hanya ada beberapa pasal yang menyebutkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan itu juga hanya secara umum, tetapi di RUU justru diberikan peraturan yang detail. Detail yang bagaimana? Pada undang-undang sebelumnya hanya memberikan perlindungan secara umum terhadap tenaga kesehatan, tidak berarti bahwa tidak ada kriminalisasi. Ketegasan atau ketidaklengkapannya dalam undang-undang sebelumnya dapat meningkatkan resiko tenaga kesehatan yang dapat membahayakan pasien. Pada undang-undang baru disebutkan bahwa sarjana tidak mendapatkan STR. Untuk itu memastikan bahwa praktisi tenaga kesehatan yang diakui memiliki kualifikasi dan kompetisi yang sesuai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas kepada pasien. Maka dari itu harus melanjutkan pendidikan profesi.
Tapi kan, untuk melanjutkan pendidikan profesi itu kan tidak semua orang mampu dan mempunyai biaya dan dapat menjadi beban finansial yang signifikan. Mahasiswa sudah memiliki beban hutang dari pendidikan sarjana dan ditambah lagi biaya kuliah, biaya buku, biaya hidup tambahan untuk pendidikan profesi. Maka dari itu seharusnya mahasiswa sarjana di bidang kesehatan mendapatkan STR untuk melanjutkan profesi sambil bekerja. Walaupun biaya pendidikan profesi mahal, tapi kan kita bisa mencari bantuan keuangan lain seperti beasiswa, biaya pendidikan khusus atau program magang yang membantu mahasiswa mengatasi beban finansial. Tambahan selain itu juga ada perencanaan keuangan yang cermat dan mempertimbangkan imbal hasil jangka panjang juga dapat membantu memitigasi dampak finansial. Kita semua tahu bahwa mahasiswa itu tidak semua memiliki kemampuan yang lebih atau kepintaran untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Untuk melanjutkan profesi juga persaingannya kan lebih ketat ya, dan jumlah kuota penerimanya pun juga terbatas. Kan kita seorang mahasiswa, tugas kita kan pasti belajar kan ya. Maka dari itu kita harus belajar dengan giat agar bisa mendapatkan beasiswa. Kalau misalkan kita gagal ya kita harus coba lagi. Intinya tuh kita harus jangan menyerah gitu, harus terus berusaha. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa diterima? Terima kasih.